Sepertinya istriku tidak kuat mengatakannya karena saking semangatnya. Marvin mengalihkan pandangannya ke arah ayah mertuanya dan berkata, "Ayah, jika besok Winsel mendapat jatah minyak mentah selama 1 tahun penuh dari Raksil dan juga mendapat izin dari pemerintah, maka Jennifer harus langsung diangkat menjadi sekretaris atau direksi lebih bagus, biar dia bisa mengawasi bawahan yang tidak becus." Masalah yang bersarang di dalam batok kepala Roderick sekarang disesakan oleh omelan menantu pria banyak oseh ini. Dia kembali duduk tersandar untuk menenangkan isi kepalanya yang mau pecah. Hatinya yang hitam dan benang kusut di kepalanya telah mengaburkan matanya untuk bisa melihat cahaya yang terang. Omongan Marvin ibarat cahaya yang akan menerangi kegelapan keluarga Winston. Saat ini, Winsel juga ada problem keuangan yang parah, meskipun mereka tidak ada sangkutan di bank. Alasannya karena bank juga tidak mau meminjamkan dana kepada mereka, apalagi dalam jumlah yang besar. Marvin masih menunggu keputusan dari Derek. "Kami rasa tawaran dari kami sangat menggiurkan dan mudah, Ayah. Bayangkan, di mana lagi ada perusahaan yang berbaik hati memberikan bantuan minyak mentah dengan nilai miliaran dolar dan bayarnya di akhir, lalu menempatkan putri mahkota ke posisi yang lebih tinggi. Ada banyak pebisnis yang menyuruh putra dan putrinya menjadi petinggi perusahaan. Aku rasa Jennifer sangat layak mendapatkannya." Seperti biasa, ketika mendengarkan suaminya seperti ini, Jennifer akan dihantui kecemasan. Cinta yang besar di hatinya selalu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berat. Jika pihak keluarganya saja sering gagal dalam banyak lobian, bagaimana mungkin seorang Jennifer bisa melakukannya? Dia bergumam, "Raksil, perusahaan itu baru, sementara Winsel tidak punya dana, bagaimana mungkin?" Marvin menatapnya yakin, "Kau pasti bisa, sayang." Saking lelahnya, Roderick tak banyak berkomentar. Dia melenggang meninggalkan menantu yang suka main sulap ini, terbanglah dengan sapu lidi penyihir di depan sana. "Marvin." Malam ini Marvin menghubungi Xavier. Dia mengatakan bahwa jika istrinya datang ke kantor Raksil dan meminta sesuatu, maka berikan saja. Dan malam ini juga Marvin menghubungi Kingston Carter, ayahnya Damien. Marvin menawarkan 100 miliar dolar untuk bisa memiliki G10 Enterprise. Saat ini, Kingston Carter memiliki 2 perusahaan investasi. Satunya lagi C11 Enterprise. Jika mereka mau berinvestasi sebesar 50 miliar dolar untuk Mr. 25, mereka harus menyerahkan G10 Enterprise kepada Marvin. Kingston Carter cerdas, Mr. 25 adalah segalanya. Jika perusahaan luar negeri saja berlomba-lomba menyerahkan uang puluhan miliar dolar, bagaimana mungkin dia akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini? Melepas G10 Enterprise bukan hal berat baginya karena perusahaan itu agak kecil, makanya dia menyuruh Damien yang mengurus. Sementara ke-11 Enterprise dia sendiri yang memegangnya. Nilainya 5 kali lipat lebih besar dari G10 Enterprise. Pagi harinya, Marvin dan Jennifer berangkat secara terpisah. Jennifer sendirian menuju kantor Raksil, sementara Marvin menuju kantor G10 Enterprise. Di halaman parkir kantor G10 Enterprise, Marvin rak berjumpa dengan Damien Carter. "Halo calon wakil direktur," sapa Marvin seraya mengulas senyum hangat. Begitu melihat kehadiran pria yang kemarin memukulinya, Damien cukup terkejut. Kenapa kau kesini, ha?" Damien langsung berkacak pinggang seperti ingin mengajak berkelahi. Marvin malah bersikap santai. Dia memasukkan tangan ke saku celana dan menjawab, "Aku tergiur dengan kantor ini." Dia mengitarkan pandangan ke gedung 20-an lantai itu. Bangunannya futuristik berwarna abu. "Aku sangat suka." Damien mendengus sinis. "Oh, aku tahu. Kau ingin mengharapkan dana dari kami untuk Rak Elektra yang sedang krisis dan kacau, kan?" Ucapnya dengan pandangan remeh. "Kau akan berurusan denganku hari ini, Marvin Rak." Entah karena kurang wawasan atau tidak dekat dengan bapaknya sendiri, Damien Carter bisa tidak tahu bahwa sebentar lagi perusahaan yang diurusnya akan segera pindah tangan. Dia menyandarkan punggungnya di Bentley hitamnya yang mahal. "Boleh juga di barumu?" Damien wajahnya tiba-tiba berbinar begitu menyambut kehadiran Marvin. Ia ingin balas dendam atas perlakuan Marvin kemarin di kafe. Hari ini, dia berjanji pada dirinya sendiri akan mempermalukan Marvin di hadapan orang-orang kantor. "Bisa antarkan aku masuk ke dalam?" tawar Marvin dingin. "Kau adalah klien kami,
Marvin Rak, kami sangat tidak tega melihat Rak Elektra dan Winsel. Ayo, akan aku temani. Dalam hati Damien, sejujurnya dia akan membuat keluarga Rak di Glorystone sama seperti keluarga Winston. Dia pikir, aku tidak dendam atas perbuatannya yang sok jago itu. Ketika berada di lobi, Damien menyuruh agar Marvin duduk di sana saja. Kau tidak diizinkan bertemu dengan siapapun pada hari ini. Karena kau adalah orang spesial, jadi cukup di lobi dan sama aku saja. Menanggapi gaya Damien yang congkak, Marvin hanya bisa mencetak senyuman tipis di bibirnya. Dia mau melihat bagaimana kebahagiaan terakhir tercipta pada seorang Damien. Ya, Damien hanya menikmati kebodohannya, Marvin pun sampai lupa si Damien apa posisinya di sini. Namun yang pasti dia adalah salah satu putra dari Kingston Carter. Oh iya, aku sebentar lagi akan mengikuti pertemuan penting bersama direksi G10 Enterprise. Pertemuan yang sangat penting, pungkas Damien lalu membalik badannya dan meninggalkan Marvin seorang diri. Marvin menyandarkan punggungnya di sofa seraya menghela napas pendek. Pertemuan terakhir bagimu. Jelas Marvin tahu bahwa pertemuan yang sebentar lagi akan berlangsung adalah pertemuan pengalihan kepemilikan. Kingston Carter tidak bisa hadir karena ada urusan penting dan mendadak. Sementara itu, Marvin menyuruh Pak Laster untuk mewakilinya. Saat ini, Pak Laster sudah berada di dalam ruang pertemuan. Di dalam ruang pertemuan, Damien duduk dengan wajah berseri, tersenyum di hadapan para dewan dan direksi. Namun, sepertinya senyum hangat dari Damien tidak pas untuk saat ini. Sesuai dengan perintah dari Tuan Kingston Carter bahwa G10 Enterprise akan dilepas kepada keluarga Rak, ungkap direktur seraya meluaskan pandangan kepada para peserta pertemuan. Mendengar itu, Damien kaget luar biasa. Apa? Tidak mungkin, pasti Pak Direktur bercanda. Meskipun Damien berulang kali menyela dan memprotes, tetap dokumen ini harus segera ditandatangani. Ponsel Damien yang terkapar di atas meja sontak bergetar dan berdering sehingga mengganggu acara pertemuan. Halo, Tuan Rak, sahut Damien sigap. Bibirnya masih gemetaran karena syok dengan berita yang menggeparkan ini. Sepertinya Anda sedang berada di sebuah acara penting, Damien Carter. Begini, terkait investasi 50 miliar dolar dari G10 Enterprise. Damien langsung memotong. Maafkan kami, Tuan Rak. Sebenarnya kami sangat tertarik berinvestasi kepada Anda. Namun, ya, saya tahu alasannya kenapa. Di lobi, Marvin Rak tersenyum riang dan melanjutkan. Saya tahu kalau perusahaanmu G10 Enterprise sudah dimiliki oleh orang lain, dan dari keluarga Rak.